Saya Agun Gunanjar Sudarsyah, anggota fraksi Partai Golongan Karya, hari ini di Komisi 11 yang membidangi sektor keuangan dan perbankan, berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 10 yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Saya menjadi anggota DPR, alhamdulillah, sudah 6 kali berturut-turut, dan nampaknya dalam perhelatan 2024 ini, dapil saya meminta saya kembali, dan informasi DPP juga mengizinkan, jadi saya akan maju di pemilu 2024 ini untuk yang ke-7 kalinya. Untuk melaksanakan tugas-tugas sampai saya terpilih 6 periode ini, sederhana sebetulnya buat saya. Saya menjalani sebuah proses kehidupan sebagaimana adanya karena saya meyakini bahwa hidup itu hanyalah sekedar perjalanan waktu. Jalanilah hidup sebagaimana waktunya. Sebagaimana waktunya itu bagaimana kedudukan kita, bagaimana kewajiban kita, di mana posisi kita. Sebagaimana halnya juga dalam sebuah hidup ada pagi, siang, sore, dan malam. Jalani sebagaimana adanya. Menjalani tugas keluarga dijalankan, menjalani tugas dewan dijalankan, menjalankan tugas konstituen juga dijalankan. Kalau itu semua dijalankan sebagaimana adanya, maka hidup itu akan tanpa disadari setiap hari akan ada penambahan poin. Senin kita absen, Selasa absen, dan seterusnya. Setiap melakukan absen itu kita hadir, kita melakukan aktivitas, dan aktivitas itu semakin hari semakin bertambah. Tahun pun semakin bertambah, dan itu yang pada akhirnya kedekatan dengan rakyat itu sudah memang sehari-hari. Kedekatan dengan tugas-tugas keparlemenan sudah dengan sehari-hari. Kedekatan dengan keluarga sudah sehari-hari, karena tiap hari kita tidak bisa lepas dari dunia yang secara realistis, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu terbagi waktu. Jalani sebagaimana waktunya, tidak perlu menjadi sebuah beban kalau dilaksanakan sebagai sebuah ibadah. Dengan jalan itu tidak usah terlalu banyak kita berharap. Yakinlah bahwa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menggantikan segala yang kita berikan sepanjang itu dijadikan ibadah kepadanya, dan itu terbukti. Saya memulai dengan sebuah proses yang tidak mudah. Ya, dari kecil saya sekolah juga berjuang, pernah boleh dikatakan dagang es untuk bisa selesai sekolah. Saya pernah juga jadi pengemudi, saya sekolah di STM Negeri 1 dan sebagainya. Saya pernah juga jadi sipir penjara. Nah, tapi semua perjalanan hidup itu saya jalani dengan penuh syukur, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan merubah nasibnya kalau kita juga selalu berusaha. Dan usaha yang dilakukan setiap hari. Tiada hari tanpa aktivitas. Menjadikan waktu-waktu itu bermanfaat. Saya kira itu yang menjadi rumus saya, sehingga sampai hari ini saya juga masih dipercaya untuk tampil kembali di 2024. Paling tidak di awal reformasi, kami terpilih pada waktu zaman era Bapak Soeharto, belum ada era demokrasi, era hak asasi, protes sekalipun kita bisa berurusan dengan aparat gitu ya. Dulu dikenal ada Laksus, ada Kopkamtib dan sebagainya, ada peristiwa Malari dan sebagainya. Tapi sejalan dengan perjalanan waktu, reformasi bergulir, dibuka belt demokrasi, dan sejak itulah nampak orang-orang yang punya gagasan, punya prinsip, punya idealisme terbuka luas. Sehingga pada saat itulah ketika segalanya belt itu dibuka, tanpa disadari yang saya masuk jadi anggota dewan juga lewat jalur A pada waktu itu. Nah, tanpa disadari ya kita, karena mekanismenya sudah diserahkan kepada objektivitas, transparansi. Semangat reformasi kan waktu itu ingin mewujudkan sesuatu yang sangat ideal. Ya, demokrasi yang bermartabat, pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan sebagainya. Sehingga rekrutmen pada saat itu sungguh-sungguh betul-betul terseleksi dengan baik zamannya Pak Akbar waktu itu. Partai juga begitu struktur kuat dan sebagainya. Sehingga dengan itu semua tanpa disadari lahir, ya, berjalan dan terpilih kembali. Saya kira itu yang tidak terlalu menyulitkan buat kami, sehingga pada posisi-posisi itulah kami adalah pelaku sejarah amandemen. Ya, dari zaman Pak Harto, begitu reformasi pemilu pertama, saya adalah ketua tim pembentukan undang-undang pemilu. Ya, saya masih ingat ditugaskan oleh Pak Akbar, undang-undang nomor 2 itu ditugaskan kepada almarhum Peri Mursi dan Baldan.
Undang-Undang Partai Politik. Saya Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu. Saya ketua tim kecil, berhadapan dengan pihak pemerintah. Di sana di hadapan pemerintah itu saya pegang palu, ada Profesor Yas Rashid, di sebelahnya ada Afan Gapar, ada Ramlan Surbakti, di sebelah kanannya itu ada Ani Malarang, ada Anas Urbaningrum. Nah, saya yang menyusun undang-undang pemilu pada saat itu. Nah, sampai ada yang meninggal, Pak Idi dari PDI, belum ada PDI Perjuangan waktu itu. Nah, ternyata pemilu 99 melahirkan KPU yang dipimpin oleh Rudini, melahirkan PPI yang dipimpin oleh Pak Jakob Tobing. Nah, disitulah pemilu yang mendapatkan apresiasi. Jadi ketua tim kecil pembentuk undang-undang pemilu itu saya. Dari mitra kerja pemerintahnya, dari tim Pak Habibie itu Pak Rias Rashid. Nah, itu salah satu karya. Yang berikutnya pun amandemen berikutnya. Ya, pemilu 99, Golkar pemenang kedua, terjadi proses amandemen. Saya anggota panitia Dok 1 melakukan amandemen, dan sampai dengan perkembangan berikutnya, saya pernah mimpin fraksi di MPR, saya pernah jadi ketua Komisi 2, saya terlibat banyak melakukan pemekaran, salah satunya Kaltara. Itu bersamaan dengan Kabupaten Pangandaran yang saya bentuk. Dan Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, termasuk lembaga-lembaga negara yang ada, MK, MA, itu bagian dari hal yang tidak bisa tidak, pasti ada nama saya dalam setiap, apakah itu level pimpinan, ketua, atau anggota di Pansus dan Panja. Saya kira cukup banyak yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, kami di Komisi 11. Di Komisi 11 ini menangani sektor keuangan dan perbankan, bagaimana burden sharing yang kita bahas ketika kita menghadapi pandemik, yang tidak bisa hanya dikewajibkan pada pemerintah, menangani fiskal, tapi bank ikut serta berbagi beban. Hari ini kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kita baik, 5,2, inflasi kita juga rendah, 2. Nah, ini semua tidak bisa lepas juga bagian dari kontribusi yang dilakukan oleh Komisi 11, termasuk Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sistem Keuangan Negara, P2SK. Paling tidak kalau yang rutin di Komisi 11 itu seperti pembahasan APBN. Ya. Kebijakan-kebijakan fiskal yang kami lakukan di Komisi 11 salah satunya misalkan. Kita adalah sebuah negara yang kalau terjadi sebuah krisis keuangan, bagaimana melakukan langkah-langkah pengamanannya, itu kita sudah punya namanya Undang-Undang P2SK. Ya, penguatan sistem keuangan negara. Di mana penanganan kalau terjadi krisis itu sudah terintegrasi. Bagaimana peran BI, bagaimana peran pemerintah lewat Kementerian Keuangannya, bagaimana peran otoritas jasa keuangan, sampai melahirkan lembaga penjamin simpanan dan sebagainya. Jadi sistem keuangan kita itu dalam konteks terjadi krisis, kita sudah punya undang-undang yang baku tentang itu. Yang berikutnya pun, kita mendorong, bahkan Komisi 11 mendorong pada Gubernur BI agar Quick Response Intelligence Standard, KRIS, transaksi yang sudah cashless itu, yang semuanya menggunakan barcode, kita yang mendesak dan meminta kalau perlu di presidensi G20 itu diagendakan. Dan ternyata diagendakan dan ternyata disetujui. Itu akan dikembangkan transaksi menggunakan metode KRIS buatan Indonesia itu ke negara ASEAN. Dan hari ini yang kita bisa lihat sudah digunakan di berbagai negara gitu ya, yang memang belum semua, karena terkaitan sistem yang juga harus dirancang itu semua. Tapi prinsip persetujuan karya kita itu sudah banyak dilakukan. Begitu pula juga dengan otoritas jasa keuangan. Nah, kami banyak melakukan penjelasan pada masyarakat berkenaan dengan digitalisasi keuangan, pinjaman online, ya, investasi bodong dan sebagainya. Itu terus kita lakukan literasi keuangan di bawah. Dan penguatan terhadap UMKM. Kan bisa kita rasakan hari ini, pertumbuhan ekonomi kita, inflasi kita ekonomi, dan basisnya UMKM. Jadi kalau ditanyakan kinerja yang terkait dengan di Komisi 11, cukup banyak kita melakukan. Termasuk yang terakhir, bagaimana membangun Indonesia sejahtera dengan melakukan penguatan dana transfer ke daerah. Nah, kita membuat juga undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan DAU, dengan DAK, itu kita lakukan, bahkan terobosan kami di Komisi 11 tentang sawit. Sawit yang selama ini ditangani oleh BP2 PKS, yang ternyata dananya juga digunakan untuk energi yang terbarukan,
Sementara lingkungannya banyak yang rusak, jalan-jalan yang dilakui mengangkut sawit itu pada rusak gitu ya. Nah sekarang sudah ada dana bagi hasil untuk sawit. Baik kabupaten yang memproduksi maupun di lingkungannya. Termasuk juga dengan dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu dulu hanya diberikan kepada daerah penghasil. Tapi sekarang daerah di sekitarnya yang terkena juga lalu lintas itu juga kebagian. Nah itu semua adalah murni boleh dikatakan gagasan-gagasan pemikiran teman-teman kami yang sama-sama di Komisi 11. Nah, ini menarik kalau ditanya rumah cuklik. Jadi namanya sendiri cuklik. Cuklik itu saya ambil karena proses pengerjaannya, proses pembuatannya sama persis dengan sebuah karya mebel di Nusa Tenggara Barat, di Mataram, dengan nama cuklik. Jadi mebel seperti ini, itu permukaannya dikasih lubang, ya, lalu ditempelkan kulit kerang. Jadi penuh dengan kulit kerang dan indah, bagus sekali. Nah, jadi begitu juga rumah yang saya bangun ini kan tanpa rancangan gambar, ya, didesain lebih dulu. Tidak, tapi bangunan tumbuh, ya, dari tahun 2007 saya memulai sampai hari ini saja tidak berhenti. Terus bangunan tumbuh itu. Nah, tumbuhnya itu tidak dengan rancang tapi mengikuti kontur tanah, mengikuti aliran air dan sebagainya, dan itu tidak ada yang dirusak. Pohon-pohon yang besar pun tidak ada yang tebang. Nah, ternyata begitu jadi, ya, kan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan itu tidak ada yang bisa mampu manusia merubahnya. Tidak ada yang bisa melebihi keindahan ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, kalau artinya sudah indah, tapi menjadi tidak indah karena tidak terawat. Pohon, sampah, ranting, batang, nah itu saya rapikan. Nah, konstruksi utamanya, tanahnya yang berunda-unda segala macam, ya tinggal dikasih bangunan di sini, dikasih, nah bawahnya jadi ruangan. Jadi bangunan itu bertrap. Walaupun sebetulnya lantainya di atas, jalan di atas, tapi bangunan itu ke bawah. Tapi, nah itu diatur. Nah itu yang pada akhirnya begitu jadi, nah, orang mengatakan bagus, orang mengatakan alami, orang mengatakan asri, nyaman, tidak ada hal-hal yang bersih gitu ya, tertata. Nah, begitu selesai ya, saya berikan nama Rumah Cuklik. Nah, karena Rumah Cuklik itu bergerak dari sebuah prinsip hidup saya, hidup adalah perjalanan waktu. Jadi tidak hanya di politik. Jadi kalau kita hidup menjalani sebagaimana waktunya, Tuhan sudah mengatur pagi, siang, sore, malam. Kan sudah ada hukum-hukumnya. Kalau malam ya waktunya tidur, jangan dirubah jadi pagi. Pasti sakit paru-paru. Nah, hidup juga begitu. Makan juga sehari 3 kali. Nggak mungkin makan sehari langsung kenyang. Nggak bisa, ada volumenya. Nah, jadi jangan melampaui yang diatur. Jangan melampaui sesuatu yang tidak diberikan dalam Anda berusaha. Jadi jalani sebagaimana adanya. Itulah yang pada akhirnya saya beri nama Rumah Cuklik, yang mengerjakannya bersama-sama dengan warga masyarakat. Jadi warga, tidak ada tukang-tukang dari lain. Bisa, ya, yang namanya mengerjakan pertama kan mulai dari mulai dari masang tembok, macul, segala macam. Siapa yang ngajari? Ya saya sendiri. Yang kebetulan saya insinyur gagal, insinyur kuliah di teknik sipil, karena faktor biaya saya jadi sipir penjara. Saya kira itu. Jadi kenapa namanya Rumah Cuklik? Sederhana, tugas seorang wakil rakyat itu kan ngurus rakyatnya. Tahun 97, saya terpilih jadi anggota DPR. Dulu belum ada dapil-dapilan ya, mewakili Kabupaten Ciamis. Tahun 97 itu. Jawa Barat, tapi konsentrasi daerahnya itu di Ciamis. Ciamis ini begitu saya lihat, karena tugas anggota dewan hanya membuat undang-undang, mengalokasikan anggaran, melakukan pengawasan. Nah, saya lihat anggarannya. Saya bagi dengan jumlah kecamatan, saya bagi dengan jumlah penduduk, itu tidak akan mungkin. Sampai 20 tahun pun mensejahterakan rakyat itu tidak akan mungkin. Ditambah dengan kebijakan yang sangat amat sentralistik. Orang hanya ngomong aja desentralisasi. Sampai hari ini, desentralisasi yang terjadi hari ini kan masih
tidak sepenuh hati desentralisasinya. Uangnya masih ngumpul di Jakarta. Nah, bagaimana agar Kabupaten Ciamis ini bisa sejahtera dengan cara mengalokasikan anggaran yang mencukupi. Karena anggarannya tidak cukup, maka langkah pertama sebelum Pangandaran tahun 2012 saya mekarkan, tahun 2002 dulu. Lepaskan kecamatan, 4 kecamatan jadi kota Banjar. 10 tahun kemudian saya mekarkan lagi Kabupaten Pangandaran, 10 kecamatan, sehingga 14 kecamatan lepas dari Kabupaten Ciamis. Sehingga Kabupaten Ciamis, istilah uang tuh yang tadinya sekepal, dibagi 3, sekarang sekepal itu dipakai sendiri. Sehingga mau tidak mau, Ciamis berkecukupan, Banjar ngelola sendiri berkecukupan, Pangandaran. Nah itulah, jadi apa yang menjadi latar belakang? Ya tugas wakil rakyat, mensejahterakan rakyatnya. Dengan cara apa? Pemekaran. Jadi kalau orang bilang pemekaran, itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk menarik dana pusat ke daerah. Ada satu hal yang saya merasa wajib saya lakukan. Saya kader Golkar, saya orang politik, saya pelaku sejarah reformasi. Ada satu hal yang sampai hari ini harus juga kita sadari. Jokowi, orang boleh mengatakan hari ini dia sukses, hari ini dia berhasil. Dan saya juga mengatakan sepakat, setuju dia sukses di bidang ekonomi. Kita mampu menjadi sebuah negara yang luar biasa. Pertumbuhan kita mampu mengalahkan negara-negara maju. Inflasi kita pun lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Ya, tunawisma di berbagai negara terjadi. Saya ke Inggris, saya ke Amerika, di berbagai belahan Eropa, itu banyak yang inflasinya sampai hampir 2 digit dan sebagainya. Homeless di mana-mana, itu luar biasa, gitu ya. Tapi orang yang berpakai mobil mewah juga di tempat yang banyak tunawisma itu terjadi. Jurang pemisah begitu luas. Nah kita, pandemik sukses, ekonomi sukses. Nah saya lebih mengatakan memang kepemimpinan model Pak Jokowi yang cenderung tanda petik gitu ya, otoritarian gitu ya, memang dibutuhkan hari ini. Karena kalau melepas begitu saja kepada mekanisme demokrasi, mekanisme pemilu, bahas lama dan sebagainya, di era digital itu perlu percepatan, perlu kecepatan. Sehingga saya melihat tidak sekedar hari ini orang mengatakan demokrasi kita buruk. Saya tidak ingin hanya mengatakan kita ini oligarki gitu ya, tapi dalam konteks leadership, dalam konteks kebijakan publik, memang yang dibutuhkan hari ini kepercepatan. That is Jokowi. Tidak populis, harus berani melakukan langkah-langkah. Nah, disinilah saya ingin maju lagi. Tapi kondisi ini tidak bisa dipertahankan berlama-lama. Gitu loh. Nah, tahun ke depan, 5 tahun ke depan harus dibangun kembali. Bagaimana membangun, menata partai politik yang lebih baik, yang mampu menjalankan fungsi representasinya secara baik, ya, yang menjalankan fungsi rekrutmen secara baik, yang mampu menghindari dari praktek-praktek korupsi, dan juga kita harus membangun demokrasi yang berintegritas, demokrasi yang bermartabat, pemilu yang tidak lagi menggunakan money politik. Nah ini ke depan. Nah era hari ini mungkin kita sukses, tapi kalau demokrasi dan politiknya ini tidak segera kita sadari, saya khawatir seperti kembali kepada zaman Pak Harto. Kita pernah maju, kita pernah sukses, pernah swasembada pangan dan sebagainya dengan sistem otoritariannya, tapi dengan demokrasi agak abai, agak tertinggalkan. Akhirnya gelombang mahasiswa itu tuntutan reformasi, demokrasi, hak asasi, supremasi hukum, itu tidak bisa dihindari. Nah ini saya maju di pemilu 2024 kali ini, ingin 5 tahun ke depan berkontribusi, memberikan legacy, mengingatkan kepada sejumlah anak muda. Yuk, kita jangan terlena hanya berpikir tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana pemerataan, tapi kita juga harus membangun sebuah demokrasi yang bermartabat, kita juga harus membangun sebuah partai politik yang tidak oligarki, dan bagaimana proses itu berjalan secara egalitarian. Tidak lagi pada posisi cebong, kampret, gitu kan? Tapi bagaimana kita membangun demokrasi yang berbudaya, tidak caci maki dan sebagainya, saling menghargai. Saya kira itu ke depan.
Ya, untuk pemilu 2024 ini momentum yang terbaik, terutama kepada para pemilih. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa masa depan sebuah negara bangsa itu akan ditentukan oleh pemimpinnya. Dan pemimpinnya itu yang menentukan adalah pemilih. Oleh karena itu menurut hemat saya untuk memilih pemimpin yang baik, ya tentunya ada sejumlah persyaratan. Kita tidak boleh menutup siapapun untuk menjadi anggota legislatif. Tidak boleh menutup. Mau dengan latar belakang apapun. Suku, agama, pendidikan, tidak boleh ditutup. Itu hak. Nah, tapi ketika sudah tersusun sejumlah orang yang memiliki hak untuk juga maju, akan dikembalikan lagi pada kita untuk menentukan hak pilihnya. Ya, hak memilihnya. Nah, waktu memilih itulah yang saya minta. Anda lihat kepentingan memilih dia itu sebagai apa. Kalau ingin memilih sebagai seorang wakil rakyat, kenali dulu yang bersangkutan. Apakah benar sosok si A ini memahami tentang segala tugas-tugasnya. Jadi harus dilihat bagaimana kapabilitasnya, kapasitasnya, integritasnya. Itu harus dilihat. Jadi jangan hanya melihat orang hanya karena popularitas. Bahkan kalau untuk pemilihan di eksekutif, jangan lagi hanya dilihat faktor elektabilitas. Jangan hanya sekedar dilihat popularitas. Tapi bisa dilihat dari gagasan-gagasan apa. Pemikiran-pemikiran apa ke depan yang sudah ada dalam bayangan untuk 5 tahun ke depan yang akan dia lakukan. Dalam konteks digitalisasi. Dalam konteks krisis energi, dalam konteks krisis pangan, ya, dalam konteks perubahan iklim dan lain sebagainya, dalam konteks keragaman di antara sesama anak bangsa. Harus ada sebuah gagasan-gagasan pemikiran baru yang memang kita yakini bahwa pemimpin yang kita pilih itu betul-betul akan memecahkan persoalan-persoalan negara bangsa ke depan. Dan yang lebih penting lagi, sampai sejauh mana juga pemimpin itu punya komitmen terhadap kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Bagaimana agar perekonomian, politik, hubungan internasional yang terjadi, kita bisa berinteraksi dengan dunia global, tapi tidak mengorbankan kedaulatan kita sendiri. Ya, sumber daya alam, main lempar aja. Tapi bagaimana kedaulatan? Jadi saya setuju apa yang digagas, dipikir oleh Pak Jokowi, bahwa ke depan harus ada sebuah kepemimpinan yang betul-betul memberikan garansi, jaminan bahwa yang dihasilkan hari ini harus ditingkatkan, harus dikembangkan. Karena secara objektif kita diakui oleh dunia internasional. Tidak ada masyarakat yang hari ini kita sampai harus antri makan, antri beras dan sebagainya. Nah, bagaimana posisi-posisi yang hari ini itu harus bisa dijaga kesinambungannya, gagasan pemikirannya. Nah, jadi pilihlah pemimpin-pemimpin yang diyakini akan jauh ke depan lebih baik lagi. Tidak membongkar apa yang sudah terjadi hari ini. Tapi memang banyak kekurangan kita perbaiki. Seperti contohnya demokrasi, contohnya kehidupan partai politik, contohnya korupsi. Mari kita benahi itu semua. Tapi hasil-hasil pembangunan dalam konteks ekonomi hari ini sudah berjalan, infrastruktur dan sebagainya. Mari kita lanjutkan untuk pemimpinan ke depan. Saya kira itu pesan saya.